Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilu Miniati, Stambuk C301-19041. Saya akan menjawab soal UTS 1, yaitu ciri-ciri umum kegiatan yang membentuk divisi auditing. Yang pertama, suatu proses sistematis, artinya berupa pelemparan langkah atau prosedur yang logis, terstruktur, dan terorganisir. 2. Memperoleh dan mencapai bukti secara objektif, berarti jagoan dasar asersi serta mencapai hasil pemeriksaan tersebut tanpa memihak dan berprasangka baik untuk atau terhadap perorangan yang membuat asersi tersebut. 3. Asersi tentang kegiatan dan peristiwa ekonomi, artinya presentasi yang dibuat oleh perorangan atau entitas asersi ini merupakan subjek pokok audit. 4. Derajat kesesuaian, menunjukkan pada kedekatan yang telah ditetapkan. Ekspresi kesesuaian ini dapat membantu kuantitas seperti jumlah kekurangan dana, kas kecil, atau dapat juga berbentuk kualitas. 5. Kriteria yang telah ditetapkan adalah standar-standar yang digunakan sebagai dasar untuk penilaian asersi atau pernyataan kriteria dapat berupa peraturan-peraturan spesifik yang dibuat oleh badan intelektif, anggaran, atau ukuran kinerja lainnya yang ditetapkan oleh manajemen. 6. Penyampaian hasil diperoleh melalui laporan tertulis yang menunjukkan derajat kesesuaian antara asersi dan kriteria yang telah ditetapkan. 7. Pihak-pihak yang berkepentingan adalah mereka yang menggunakan temuan-temuan auditor. Dalam lingkungan bisnis, mereka adalah para pemegang saham, manajemen, kreditor, kantor, pemerintah, dan masyarakat luas. Nomor 2, jelaskan jasa-jasa yang dilakukan kantor CPA. Jasa-jasa yang dilakukan kantor CPA adalah 1. Jasa teknologi. CPA memberikan jasa teknologi dalam bentuk analisis sistem, manajemen informasi, serta pengamanan sistem. Yang kedua, konsultasi manajemen. Dalam melaksanakan jasa konsultasi manajemen, para praktisi mendayagunakan keahlian teknis, pendidikan, dan pengalaman mereka untuk memberikan nasihat dan membantu teknis kepada klien. Yang ketiga, perencanaan keuangan. Jasa perencanaan keuangan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan perencanaan pajak dan analisis laporan keuangan untuk menyusun struktur portfolio investasi serta transaksi keuangan yang kompleks untuk bisnis. 4. Internasional. CPA menyediakan beragam jasa internasional seperti perencanaan pajak lintas batas atau bantuan dalam penyusunan merger maupun kerjasama multinasional. 3. 10 standar auditing yang berlaku umum, yaitu 1. Independen atau tidak berpengaruh. 2. Kompeten atau suatu hal yang mengharuskan keahlian. 3. Do professional care atau tingkat keprofesionalan. 4. Adequate planning dan proper supervision. 5. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern. 6. Bukti audit yang kompeten. 7. Financial statement present in course atau sesuai dengan prinsip akuntansi. 8. Consistent in the application atau harus konsisten. 9. Isi laporan harus dipandang memadai dan mencakup semua hal. 10. Expression of opinion atau pendapat yang sesuai. Kode etik seorang angkutan pabrik ada 3 bagian, yaitu 1. Prinsip etika, 2. Aturan etika, dan 3. Interpretasi aturan etika. 1. Prinsip etika. A. Tanggung jawab profesi. Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukan. B. Kepentingan pabrik. Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka. C. Integritas. Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. D. Objektivitas. Setiap anggota harus menjaga objektivitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesional. E. Kompetensi dan kehati-hatian profesional.
Setiap anggota harus melakukan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pembeli kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten. F. Kerahasiaan. Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan. G. Perilaku profesional. Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dalam reputasi profesi yang baik. Klien menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. H. Standar teknis. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. 2. Aturan etika. A. Integritas dan objektivitas. Independensi. Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen dalam memberikan jasa operasional sebagai aturan dalam standar profesional akuntansi publik. B. Standar umum dan prinsip akuntansi. Standar umum. Kompetensi profesional. Anggota KAP hanya boleh melakukan pemberitahuan jasa profesional yang secara layak diharapkan dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional. Kecermatan dan keseksamaan profesional. Anggota KAP wajib melakukan pemberian jasa profesional dengan kecermatan dan keseksamaan profesional. Perencanaan dan supervisi. Anggota KAP wajib merencanakan dan supervisi secara memadai setiap pelaksanaan memberikan jasa profesional. Data relevan yang memadai. Anggota KAP wajib memperoleh data relevan yang memadai untuk menjadi dasar yang layak bagi simpulan atau rekomendasi sehubungan dengan pelaksanaan jasa profesionalnya. Prinsip akuntansi. Anggota KAP tidak diperkenankan menyatakan pendapat atau memberikan penegasan bahwa laporan keuangan atau data keuangan lain suatu entitas kesajian sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau menyatakan bahwa ia tidak menemukan perlunya modifikasi material yang harus dilakukan terhadap laporan atau data tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. C. Tanggung jawab kepada klien. Informasi klien yang rahasia. Anggota KAP tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia tanpa persetujuan dari klien. B. Tanggung jawab kepada rekan seprofesi. Tanggung jawab kepada rekan seprofesi. Anggota wajib memelihara citra profesi dengan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesional. Anggota wajib berkomunikasi tertulis dengan akuntan pabrik pendahuluan bila akan mengadakan perikatan audit penggantikan akuntan pabrik pendahuluan atau untuk tahun buku yang sama ditunjukkan akuntan pabrik lain dengan jenis dan periode serta tujuan yang berlainan. Akuntan pabrik pendahuluan wajib menanggapi secara tertulis permintaan komunikasi dari akuntan pengganti secara memadai. Perikatan atestasi. Akuntansi pabrik tidak diperkenankan mengadakan perikatan atestasi yang jenis atestasi dan periodenya sama dengan perilaku yang dilakukan oleh akuntan yang lebih dahulu ditunjuk klien, kecuali apabila perikatan tersebut dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan atau peraturan yang dibuat oleh badan yang berwenang. E. Tanggung jawab dan praktik lain. Perbuatan dan perkataan yang mendiskreditkan. Anggota tidak diperkenankan melakukan tindakan dan mengucapkan perkataan yang mencemarkan profesi, iklan, promosi, dan kegiatan pemasaran lainnya. Anggota dalam menjalankan praktiknya, akuntansi pabrik diperkenankan mencari klien melalui pemasangan iklan, melakukan promosi, pemasaran, dan kegiatan pemasaran lainnya sepanjang tidak merendahkan citra profesional. 3. Interpretasi etika. Interpretasi aturan etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh badan yang dibentuk oleh himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota dan pihak-pihak berkepentingan lainnya sebagai panduan dalam penerapan aturan etika tanpa dimaksud untuk membatasi lingkungan dan penerapannya. Pernyataan etika profesi yang berlaku saat ini dapat dipakai sebagai interpretasi dan atau aturan etika sampai dikeluarkannya aturan dan interpretasi baru untuk menggantikannya. Kepatuhan terhadap kode etik seperti juga dengan semua standar dan masyarakat terbuka tergantung terutama sekali pada pemahaman dan tindakan sukarela anggota. Di samping itu,
Kepatuhan anggota juga ditentukan oleh adanya pemaksaan oleh sesama anggota dan oleh opini publik, dan pada akhirnya oleh adanya mekanisme pemprosesan pelanggaran kode etik oleh organisasi apabila diperlukan terhadap anggota yang tidak menaatinya. Jika perlu, anggota juga harus memperhatikan standar etik yang ditetapkan oleh badan pemerintah yang mengatur bisnis klien atau menggunakan laporan untuk mengevaluasi kepatuhan klien terhadap peraturan undang-undang yang berlaku. 5. Hubungan antara materialitas, bukti audit, dan risiko audit. 1. Jika auditor mempertahankan risiko audit konstan dan tingkat materialitas dikurangi, audit harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan. 2. Jika audit mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, risiko audit menjadi meningkat. Jika auditor meningkatkan untuk mengurangi risiko audit, auditor dapat menempuh salah satu dari 3 cara berikut ini. 1. Menambah tingkah materialitas, sementara itu mempertahankan jumlah bukti audit yang dikumpulkan. 2. Menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan, sementara itu tingkat materialitas dapat dipertahankan. 3. Menambah sedikit jumlah bukti audit yang dikumpulkan dan tingkat materialitas secara bersama-sama. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.